Dalam kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara, sebagai tempat Fir'aun melihat Tuhan. Haman disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut Haman sebagai patih Raja Fir'aun yang mengatur rakyatnya dan yang menjalankan roda pemerintahan. Sebagian mufasir menyebutnya sebagai wazir, yakni penasehat atau menteri berkedudukan tinggi. Dia memiliki posisi sangat penting dalam pemerintahan Fir'aun, bahkan menjadi salah satu pilar dalam pemerintahannya. Menurut Ibnu Katsir, Fir'aun membangun menara yang tinggi dan pada masa itu belum pernah ada bangunan setinggi itu. Konon pembuatan menara tersebut membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuilnya. Saya tidak tahu apakah para pekerja menara tersebut semuanya dari pekerja lokal atau ada TKA-nya. Jika Bapak Ibu ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itulah tadi sedikit cerita tentang sejarah Fir'aun. Semoga kita senantiasa belajar dan mengambil hikmah dari kisah perjalanan model kekuasaan Fir'aun. Mengenai bentrokan di Morowali Utara yang mengakibatkan jatuhnya 3 korban jiwa yang terdiri dari 2 pekerja lokal dan 1 TKA. Selain itu juga terdapat 3 orang mengalami luka-luka. Sebelum membahas bentrokan di Morowali Utara, apakah kedatangan TKA Cina relevan atau tidak? Sebagai rakyat, Anda punya hak untuk menilainya, tapi Anda harus janji untuk bersikap netral tanpa masuk pada kesengajaan pembelahan yang terjadi pada masyarakat Konoha Gakure. Yang pasti faktanya rakyat Konoha sampai harus banyak yang berjuang menjadi TKI di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan lain-lain. Karena sulitnya mencari pekerjaan di negeri Konoha. Banyak yang mengeluh, kenapa nggak orang Indonesia semua? Ya memang nggak ada, karena apa? Kita berpuluh-puluh tahun tidak pernah memperhatikan pembangunan politeknik yang berkualitas di daerah-daerah ini. Kemudian yang kedua, mengenai tenaga kerja. Jangan lupa dan jangan sekali-sekali lupa, ini perlu dikasih tahu kepada publik bahwa yang datang itu bukan jumlahnya 100, 200, 300, sampai 500 orang. Tapi yang didatangkan itu adalah mereka yang benar-benar punya expert dalam bidang yang memang dibutuhkan terkait dengan proyek-proyek nasional strategis, proyek-proyek vital, proyek-proyek yang memakan tingkat konsekuensi kerawanan kerja yang sangat tinggi dengan keahlian yang tinggi. Anda mau mengatakan bahwa bukan pekerja kasar begitu ya? Saya mau katakan seperti itu. Makanya lokal. Betul. Dan jadi mengapa justru mendatangkan tenaga kerja asal Tiongkok? Banyak sekali kata si Dirutnya menceritakan manual booknya itu segini tingginya. Dan bahasa Cina. Nah itu yang memang karena teknologinya tinggi, K3-nya ini juga harus dijaga dengan baik, maka memang yang bisa mengoperasikan itu adalah mereka yang membuat mesin itu sendiri. Itulah tadi beberapa pernyataan para pejabat negeri Wakanda mengenai kedatangan para TKA Cina. Saya tidak tahu berapa skor tingkat kejujurannya. Anda yang menonton video ini punya hak untuk menilainya. Lagi-lagi, syarat penilaiannya hanya dengan kejujuran nurani Anda dan sedikit rasa nasionalisme saja. Aksi mogok kerja PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara pada 14 Januari 2023 berakhir ricuh. Beberapa kendaraan dan fasilitas perusahaan dirusak. Mes karyawan pun terbakar dan para pekerja lokal disalahkan, dituduh menyerang pekerja asing. Benarkah peristiwa itu akibat luapan kekecewaan para pekerja yang menuntut hak mereka ke perusahaan?
Video ini disusun dengan merangkai video yang diliput dari media mainstream, dan saya juga memakai video-video yang beredar di media sosial. Dari semua itu kita jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di Morowali pada Sabtu lalu. Video ini merupakan rekaman Revi Limbok, karyawan PT GNI yang dibagikan secara luas di media sosial. Insiden yang memakan korban itu dimulai dengan video ini. Sebelum kerusuhan pada Sabtu 14 Januari, aksi mogok tersebut awalnya berlangsung damai. Ini adalah video saat para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi mogok massal di pintu masuk PT GNI. Situasinya masih berjalan normal. Dan ini adalah video ketika serikat pekerja memasuki area pabrik, meminta teman mereka juga ikut melakukan aksi mogok massal. Situasinya juga masih normal dan pemukulan pun terjadi. Dalam rekaman video ini, seorang pekerja lokal dipukul menggunakan pipa besi oleh TKA PT GNI. Aksi itu bisa dicegah setelah dilerai. Di video ini, kamu bisa lihat serikat pekerja beramai-ramai memasuki area gudang dan tak ada penyerangan terhadap TKA. Tapi yang terjadi kemudian, para pekerja lokal diserang TKA menggunakan pipa besi, pipa yang sama dengan video awal pemukulan tadi. Dan disinilah pengerusakan dan pembakaran kendaraan terjadi dan dilakukan oleh TKA. Di video ini, kamu bisa lihat setelah diserang membabi buta dengan pipa besi, para pekerja lokal berlari keluar, sempat saling lempar batu, tapi aksi ini kemudian dilerai aparat keamanan. Setelah aksi kekerasan itu, para pekerja lokal kembali ke pos pintu masuk. Mereka meminta aparat untuk menindak aksi pengerusakan oleh TKA, tapi tak ada tanggapan. Setelah aksi mogok tadi, massa membubarkan diri sekitar pukul 5 sore, sesuai dengan kesepakatan dengan aparat keamanan. Namun pada pukul 8 malam, pekerja shift malam tiba-tiba melakukan aksi susulan di area pabrik. Aksi ini merupakan kelanjutan setelah seorang pekerja lokal dipukuli. Dan tidak ada respon dari pihak keamanan, yaitu video yang menunjukkan pekerja memasuki pabrik mencari pekerja asing setelah penyerangan hari itu. Video ini memiliki suara yang dapat Anda dengar. Ketika itu, massa sudah terprovokasi yang akhirnya menyerang para TKA. Provokasi itu membuat massa mulai berdatangan dari arah Desa Bunta. Selain itu, karena semakin banyaknya massa, petugas polisi berusaha menenangkan massa. Ini adalah video bentrok antara TKA dan pekerja lokal. Dalam video dari sisi lain dan lebih dekat ini, kita semua bisa lihat TKA nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Tapi hal ini bisa dicegah oleh aparat. Jangan bela Cina, Jangan cuma Cina. Aparat tolong, bela juga Indonesia, Aparat. Kamu bisa lihat di video ini bagaimana provokasi berbau sara sudah memuncak. Pada malam itu, massa terus berdatangan dan suasana pun makin mencekam. Di area ini, massa melakukan pembakaran kendaraan pabrik PT GNI. Dalam video ini, Anda bisa melihat bagaimana massa menyerang petugas polisi.
Dalam video ini terlihat seorang pekerja lokal yang tidak sadarkan diri dan berusaha diselamatkan. Setelah masa membakar mes TKA, situasi semakin tidak terkendali, memanas dan tegang. Dan akibatnya seorang pekerja asing meninggal dunia. 死的那个中国人是那天暴乱的时候开着装载机，然后本来他们印尼人仗着人多势众，在这里面打砸抢时候，中国人反抗了，然后有的人是开的装载机，然后捍卫自己的财产安全，然后那个中国人是冲上去以后，他没来得及躲。 Pangkal bentrok antara TKA dan pekerja lokal sebenarnya bermula dari sini. Sejak aksi akhir Desember tahun lalu itu, para TKA ini dibekali pipa besi dan peralatan itu kembali dibawa lagi. Saat pekerja lokal melakukan aksi pada 14 Januari kemarin, ini adalah video para TKA saat apel dalam aksi Serikat Pekerja pada akhir Desember 2022. Terlihat mereka membawa pipa besi dan ini adalah video TKA dengan pipa besi saat mereka dievakuasi sehari setelah kerusuhan. Terlihat selain membawa barang bawaan mereka juga memegang pipa besi. Lalu untuk apa pipa besi itu dipegang oleh TKA? Sementara mereka kebanyakan bekerja sebagai pengawas. Padahal hubungan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing selama ini baik-baik saja dan tenaga kerja asing tidak pernah diganggu oleh tenaga kerja lokal. Aksi mogok itu dilakukan para pekerja karena PT GNI selama ini tak pernah mengabulkan permintaan pekerja soal keselamatan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana PT GNI mengabaikan keselamatan pekerja, yakni jalur keluar masuk para pekerja pabrik menjadi satu dengan jalur alat berat. Setidaknya pihak perusahaan menyediakan lahan parkir bagi karyawan, agar karyawan ini tidak menggunakan roda 2 masuk ke dalam site. Setidaknya dijemput lah Bang ya. Karena mengingat di dalam, kondisi dalam itu belum lagi loader, belum lagi mobil trailer yang panjang, belum lagi mobil dump truck, ya kan. Jalan yang digunakan sama dengan jalan yang digunakan oleh roda 2, sehingga kemarin terjadilah namanya fatality, 2 orang yang kemudian dilindas mobil dan meninggal. Dan puncak AB-nya PT GNI ialah kebakaran yang menewaskan Made Devri dan Nirwana Sele saat ledakan tungku pada 22 Desember 2022. Dalam aksi akhir Desember lalu sebenarnya sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan para pekerja. Bahkan Bupati Morowali yang hadir dalam mediasi itu memastikan bahwa tuntutan para pekerja sudah disampaikan ke perusahaan. Dan kalau kesal teman-teman kita sudah sampaikan. Dan beliau sudah sepakat tahun depan, awal Januari tahun depan gaji sudah naik. Ya? Dan ini beliau sudah garansi. Kemudian fasilitas dengarkan dulu. Fasilitas terkait safety juga akan ditingkatkan. Tapi sejak saat itu tidak ada perubahan berarti yang didapatkan para pekerja. Ini adalah poin tuntutan mengapa para pekerja melakukan aksi mogok pada 11 hingga 14 Januari lalu. Pertama, menuntut adanya K3. Kedua, meminta APD. Ketiga, meminta peraturan perusahaan. Dan keempat, meminta perusahaan tidak memotong uang para pekerja lokal tanpa alasan yang jelas. Poin lainnya yang mereka tuntut ialah hak atas meninggalnya Made dan Nirwana Sele.
Hak-hak itulah yang belum dipenuhi perusahaan selama ini dan malah membuat bom waktu konflik makin melebar antara pekerja lokal dan TKA. Masalah ketiga ini kan sesuai dengan peraturan perusahaan juga kan, peraturan perundang-undangan harus dalam artian syarat-syarat K3 ya kan, maksudnya keselamatan itu di dalam itu masih kurang bang. Ya, seperti dengan alat pelindung diri itu masih kurang. Maksud saya setidaknya perusahaan menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaan pekerja di dalam. Ya, contoh kecilnya orang yang kerja di pabrik, terutama kerja di bagian flag, setidaknya ada alat pelindung diri bagi dia. Jangan pakai pos oblong lah atau hanya sekedar baju-baju biasa lah ya kan. Siapa sebetulnya yang harus dipersalahkan? Apakah adil kalau hanya pekerja lokal yang disalahkan?